setengah kilogram beras. Malam ini pun aku tidur dengan rasa kecewa di dalam hati. Kebesokan paginya, aku belanja ke warung sayur. Aku membeli sepotong ayam yang rencananya akan kubuat menjadi pecel ayam. Tak lupa pelengkapnya, ada tahu, tempe, dan juga lalapan. Aku juga membeli bumbu yang jumlahnya tidak banyak. Aku cukupkan uang 20.000 untuk membeli kebutuhan hari ini. Aku juga membeli setengah kilogram beras, dan sekarang sisa uangnya tinggal 20.000. Sesampainya di rumah, aku segera mengolah bahan makanan yang sudah kubeli tadi. Tak lama kemudian sudah matang, dan kusajikan di atas meja makanku yang sudah reot. Suamiku yang baru bangun tidak langsung cuci muka. Dia malah langsung duduk di depan makanan yang baru saja aku sajikan. Dia langsung mengambil piring dan menyendokkan nasi di dalamnya. Ayam sepotong yang aku beli tadi kubagi 2. Satu untukku dan satu untuk Bang Jamal. Sembari makan, Bang Jamal malah menghina masakanku. Ya ampun, rasanya biasa banget sih. Kamu gak bisa masak ya? Ucap suamiku itu tanpa memikirkan perasaanku. Bagaimana mau enak, karena aku masak dengan bumbu seadanya, tidak lengkap. Masih enak yang tadi malam. Ini jauh banget rasanya, apalagi sambelnya. Kurang pedas, sedikit lagi. Ucapnya lagi mengumpati masakanku. Apa bang? Enak yang tadi malam. Emangnya tadi malam kamu makan apa? Kenapa bisa membandingkan rasa masakanku dengan apa yang kamu makan tadi malam? Ucapku menyelidik. Karena aku merasa penasaran. Kenapa bisa Bang Jamal membandingkan rasa masakanku dengan apa yang ia makan tadi malam? Enggak kok. Ucapnya berusaha menutupi. Udah deh bang, kamu jujur aja. Kamu makan apa tadi malam? Jangan bilang kamu makan pecel ayam. Iya, tanyaku. Kini aku agak meninggikan suara karena rasanya hatiku benar-benar kecewa. Padahal tadi malam aku pesan ingin dibelikan nasi pecel ayam, tapi suamiku malah hanya makan sendiri, tidak membawanya pulang untukku. Iya, tadi malam aku emang makan pecel ayam. Itu pun Pak Budi kok yang mentraktir. Aku nggak beli pakai uangku sendiri. Jawab Bang Jamal dengan santainya, seperti tidak merasa bersalah. Kan bisa bang, kamu pakai uang hasil ongkosmu untuk membelikanku seporsi pecel ayam. Kenapa kamu tidak ingat denganku? Tanyaku lagi. Kini mataku mulai meneteskan air mata. Aku tidak bisa menahannya lagi, karena rasanya benar-benar sakit. Aku kan lagi ngidam bang. Kalau nggak lagi hamil kayak gini pun aku akan menerima apa adanya. Tapi ini aku lagi hamil anakmu. Kenapa keinginan sederhana seperti itu saja kamu tidak mau menurutinya? Ya ampun Maya, gitu aja kamu nangis kayak anak kecil. Kalau aku belikan, ongkosku itu membeli pecel lele, tinggal 30.000. Gak cukup untuk 3 hari. Kalau aku bawa pulang semuanya kan, cukup uang itu untuk makan 3 hari. Kamu mikir dong, harus pinter ngatur uang. Jangan taunya hambur-hamburin uang aja. Kini Bang Jamal berucap tanpa berpikir terlebih dahulu. Sejak kapan aku menghamburkan uangnya? Menerima uang saja baru tadi malam. Itu pun harus cukup 3 hari. Sementara semua bahan makanan sekarang mahal. Mana cukup uang 50.000? Kamu pikir uang 50.000 cukup untuk 3 hari? Ini sisanya. Dan hanya ini yang bisa aku beli dengan uang 50.000 itu. Ucapku sembari mengeluarkan uang 20.000 dari kantongku. Bang Jamal yang melihat itu, kini dia malah terlihat marah. Ya ampun Maya, kamu ini boros banget sih. Uang 50.000 masa tinggal 20.000 sih? Kamu benar-benar gak bisa ngatur keuangan. Emang pas ya, aku cuma ngasih kamu beras setengah kilo sehari. Jadi, uangku gak bisa kamu hambur-hamburkan. Ini nih, baru dikasih uang sekali. Udah boros banget. Kini Bang Jamal malah mengataiku lagi. Ya Allah, berilah aku kesabaran. Aku hanya bisa mengelus dadaku untuk meredakan emosiku. Aku tidak ingin marah, kasihan bayiku.
Untuk menyelesaikan perdebatan pagi ini, aku tak menanggapi lagi ucapan Bang Jamal. Aku lanjut makan. Meskipun rasa masakanku memang seadanya, aku tetap lahap dan merasa bahagia. Karena akhirnya keinginanku yang sederhana ini bisa terwujud, makan pecel ayam. Alhamdulillah ya nak, keinginanmu bisa terpenuhi. Ucapku dalam hati, sembari ku elus perutku. Melihatku yang tak merespon lagi ucapannya, Bang Jamal langsung menyudahi makanannya yang memang sudah habis. Dia tak pergi begitu saja. Dia mengambil lagi uang 20.000 yang masih tersisa. Ya ampun, keterlaluan sekali laki-laki ini. Aku hanya bisa membatin di dalam hati. Setelah itu, suamiku ke kamar mandi, kemudian keluar lagi. Sepertinya dia akan masuk ke dalam kamar untuk tidur lagi. Karena memang itulah kegiatannya sehari-hari. Tiada hal lain yang ia lakukan selain tidur. Di sore harinya, Bang Jamal baru bangun dari tidur. Tak seperti biasa, dia akan masih bermalas-malasan. Namun kali ini dia sudah siap untuk mandi. Aku tak bertanya apapun padanya, karena aku masih kesal dengan yang tadi pagi. Setelah ia selesai mandi, segeralah Bang Jamal berpakaian dengan sangat rapi. Dia juga memakai parfum yang ia miliki. Dia juga memakai minyak rambut kemiri. Karena memang biasanya Bang Jamal selalu menyetok minyak itu. Penampilannya kali ini sangat rapi, tidak seperti biasanya. Biasanya Bang Jamal akan mengojek dalam keadaan yang biasa saja, tidak sampai sewangi ini. "Kamu mau kemana, Bang?" tanyaku. Aku terpaksa bertanya karena memang merasa penasaran. "Ya mau ngojek lah, mumpung masih sore." Jawabnya singkat dan jutek. Kalau mau ngojek seharusnya dari tadi pagi, bukannya malah tidur. Kini aku tak bisa menahan lagi lisanku ini. Aku terpaksa berkata demikian. "Kamu ini ya, udah tahu suami mau kerja, malah juga disindir-sindir. Seharusnya kamu bersyukur dong, aku mau ngojek. Mau pagi atau sore ya terserahku, yang penting aku kan kerja." Bang Jamal malah membela dirinya. Karena tak ingin lanjut berdebat, aku menyudahinya. Aku memilih diam. "Ya sudah, aku berangkat dulu," ucap Bang Jamal kemudian mengulurkan tangannya. Kusambut uluran tangan Bang Jamal dan kucium dengan takzim. Setelah itu, Bang Jamal langsung pergi. Di pangkalan ojek, Jamal celingak-celinguk seperti sedang menunggu seseorang. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita dengan pakaian yang minim dan dandanan yang sangat menor. Wanita itu bernama Cynthia. Dia adalah mantan kekasih Jamal sebelum ia menikah dengan Maya. Cynthia sengaja berjalan dengan melenggak-lenggok. Sepertinya wanita itu memang sengaja untuk menggoda Jamal. Setelah ia mendekati Jamal, suaranya ia buat mendayu-dayu supaya Jamal tergoda olehnya. "Udah dari tadi ya Jamal nungguin aku. Maaf ya, soalnya harus dandan dulu kan biar cantik," ucap Cynthia dengan nada manjanya. "Iya nggak apa-apa, aku juga baru datang kok. Ya udah, ayo," ucap Jamal, kemudian mengajak Cynthia untuk naik ke motor tuanya. Jadi mereka berdua sudah janjian. Makanya Jamal sangat bersemangat dan berdandan rapi untuk bertemu dengan Cynthia. Di perjalanan, mereka berdua terlihat seperti pasangan kekasih. Cynthia tak malu memeluk pinggang Jamal dengan sangat eratnya. Bahkan wanita itu juga sengaja menyandarkan kepalanya di pundak Jamal. Mereka berdua benar-benar tidak punya malu. Wanitanya pun tak tahu malu. Laki-laki yang ia peluk adalah suami orang, sedangkan si laki-lakinya pun seakan lupa diri bahwa dia sudah memiliki istri. Entah sudah berapa lama mereka menjalin hubungan lagi. Karena sepertinya kedua orang itu CLBK. Di rumah Jamal, Maya yang baru saja selesai mencuci piring, niatnya ingin menyusun semua gelas dan piring yang barusan ia cuci ke dalam raknya. Namun salah satu gelas yang ia pegang terjatuh. Maya sangat terkejut sekali. Dia pun menjadi tidak enak hati. Entah mengapa perasaannya seperti akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Maya menjadi khawatir.
Maya pun segera membersihkan pecahan gelas itu, khawatir jika akan mengenainya. Di sisi lain, Jamal dan Cynthia sudah sampai di suatu tempat. Itu seperti taman yang banyak sekali orang berpacaran di sana. Mereka pun melakukan hal yang sama, bergandengan tangan sesekali berpelukan. Jamal membelikan makanan ringan untuk Cynthia. Ada juga minuman. Ia menggunakan uang 20.000, sisa belanja Maya tadi pagi. Laki-laki itu benar-benar tidak tahu malu. Mereka berdua menikmati sore itu dengan sangat bahagianya. Jamal benar-benar tidak memikirkan perasaan Maya. Setelah lelah berkeliling, Cynthia mengajak Jamal untuk ke mall. Dia ingin membelanjakan kekasihnya itu. Jamal, kita ke mall sana yuk. Aku ingin membelikan kamu sebuah baju. Kayaknya baju kamu udah gak ada yang bagus deh, ucap Cynthia, sembari mengelus dada Jamal beberapa kali. Mendapatkan perlakuan semacam itu, Jamal menjadi deg-degan. Dia seperti lupa akan dunia. Setelahnya mereka berdua langsung berangkat ke mall yang Cynthia maksud. Sesampainya di mall itu, Cynthia langsung memilihkan satu baju untuk Jamal. Baju itu memang sangat cocok sekali untuk Jamal. Modelnya yang kekinian membuat pria yang berusia 30 tahun itu terlihat sangat muda. Jamal memang memiliki fisik yang cukup tampan, sehingga membuat Cynthia tetap jatuh cinta padanya. Meskipun mereka berdua sekarang ini sedang menjalin hubungan terlarang. Setelah selesai membayar, mereka berdua langsung keluar dari mall. Dan kini Cynthia mengajak Jamal untuk ke rumahnya. Ke rumahku dulu yuk bang. Masa kita gak olahraga? Ucap Cynthia sembari memainkan matanya. Jamal sudah mengerti apa maksud wanita itu. Iya, memang sudah sejauh itu hubungan antara Cynthia dan Jamal. Mereka sudah melanggar norma-norma agama. Sungguh, kedua insan itu tak tahu malu dan tak takut dosa. Di jam 10 malam, Jamal baru pulang dari rumah Cynthia. Dia tentu tidak membawa uang sepeser pun untuk istrinya hari ini. Karena memang dia keluar bukan untuk mengojek mencari penumpang. Yang ada malah menghabiskan uang sisa belanja Maya. Dia juga menyembunyikan baju pemberian dari Cynthia. Disembunyikan di balik jaketnya. Sesampainya di rumah, Jamal mengetuk pintu dengan kerasnya seperti malam kemarin. Maya pun sangat terkejut. Dia langsung bangun dan membuka pintu. "Kamu udah pulang, Bang?" tanya Maya dengan suara lembutnya. Tapi lelaki itu tidak menjawab. Dia langsung masuk begitu saja. Bahkan Jamal mengabaikan tangan Maya yang ingin bersaliman dengannya. Lelaki itu langsung masuk ke dalam kamar, kemudian tidur. Dia tidak memperdulikan sedikit pun istrinya. Maya yang merasa diabaikan kini sangat sedih. "Mau sampai kapan kamu seperti ini terus, Bang? Apa sebenarnya salahku?" ucap Maya di dalam hati. Wanita itu kemudian ikut menyusul suaminya tidur hingga kebesokan paginya. Dengan lembut, Maya membangunkan Jamal. Niatnya ingin mengajak suaminya itu untuk salat subuh bersama. Tapi laki-laki itu tidak bergeming sama sekali. Dia masih tetap nyenyak dengan tidurnya. Bang, ayo salat subuh," ucap Maya sembari menggoyangkan tubuh suaminya itu beberapa kali. Tapi Jamal tetap tidak mau bangun. Maya akhirnya menghentikan aksinya membangunkan Jamal. Ia lanjut melaksanakan sholat subuh seorang diri. Setelah itu dia membereskan rumah dan lanjut masak dengan bahan sisa masakan yang masih ada. Di jam 8 pagi Jamal sudah bangun. Dia langsung mencuci muka dan ikut sarapan bersama Maya. Di sela-sela makan itu, Maya mulai berbicara pada suaminya. "Bang, boleh nggak bang aku minta sesuatu?" ucap Maya dengan sangat hati-hati. "Minta apa lagi sih? Kenapa kamu banyak nuntut sekarang?" Kini Jamal malah marah pada Maya. "Bukan gitu bang. Aku nggak minta aneh-aneh kok. Aku cuman pengen kita punya tabungan. Sebab anak kita akan segera lahir bang. Kamu tahu sendiri kan biaya rumah sakit itu mahal.
Gak mungkin. Kita gak punya tabungan sama sekali. Gimana nanti bayar rumah sakitnya? Ucap Maya pada suaminya. Lagian kenapa sih harus melahirkan di rumah sakit? Di puskesmas juga bisa. Jamal malah berkata demikian. Iya bang, mau di puskesmas atau rumah sakit tetap sama. Semuanya butuh uang. Gak mungkin kan pakai daun? Ucap Maya yang kini mulai kesal. Terus kamu mau apa? Tanya Jamal dengan juteknya. Aku mau kamu kerja lebih keras lagi bang. Setidaknya kamu sehari bisa mendapatkan uang 50 atau 80 ribu sehari. Supaya bisa menabung untuk biaya persalinan anak kita. Lagian setelah dia lahir pun banyak sekali biaya yang dibutuhkan bang. Gak cuman makan. Ada juga pampers, popoknya. Belum lagi skincare bayi bang. Semua itu memerlukan uang. Dan kita harus menabung sejak sekarang. Ucapku dengan hati-hati. Agar Bang Jamal tidak tersinggung. Aku hanya ingin dia memikirkan bayi yang sedang aku kandung. Karena ini juga anaknya. Aku juga harus USG bang. Untuk melihat perkembangan anak kita di dalam sana gimana. Kita harus tahu. Minimal USG sekali lah selama aku hamil. Kasian kan anak kita kalau gak pernah dijenguk. Ucapku pada Bang Jamal lagi. Ya udah, nanti aku pikirin dulu deh. Bang Jamal malah menjawab seperti itu. Bukannya mengiyakan apa saranku malah mau dipikirin. Benar-benar membuatku semakin kesal. Aku sebagai istri yang seharusnya mendapatkan nafkah yang layak saja harus mengemis seperti ini pada suamiku. Bagaimana nasib anakku nanti? Kasihan benar nasibmu nak. Ucapku dalam hati. Tak seperti biasanya. Ketika selesai sarapan, Jamal akan tidur lagi. Kali ini dia langsung mengambil handuk dan bersiap untuk mengojek. Maya melihat itu merasa senang. Karena nasihatnya tadi didengar oleh suaminya. Ya udah, aku berangkat ngojek dulu ya. Ucap Jamal kemudian mengulurkan tangannya pada Maya. Setelah itu, Jamal pergi untuk mengojek. Sesampainya di pangkalan, dia bertemu dengan teman-teman seprofesinya. Tumben loh, pagi-pagi udah datang. Biasanya juga siang lo datangnya. Ucap salah satu teman Jamal. Ya gimana gue gak kesini pagi-pagi. Karena istriku ngomel terus di rumah. Dia menuntut biaya persalinan. Pusing banget aku. Ucap Jamal curhat pada temannya. Ya wajarlah dia nuntut biaya persalinan. Kalau anak lo lahir emangnya mau lahiran sendiri apa? Gak pakai biaya? Ya jelas butuh duit lah. Ucap si Roy, salah satu teman Jamal juga. Si Roy ini juga tahu hubungan Jamal dengan Cynthia. Namun pria itu belum berniat ingin memberitahu Maya. Dia masih menutup mulutnya secara rapat. Entah diancam oleh Jamal atau apa, yang jelas pria itu belum ingin memberitahu istrinya Jamal. Kedua teman Jamal sudah mendapatkan penumpang. Kini hanya tinggal dia dan Roy di pangkalan. Roy kini mendekati Jamal. Laki-laki itu ingin berbicara serius nampaknya. Mal, kenapa sih nggak lo sudahin aja hubungan lo dengan Cynthia? Istrimu kan lagi hamil besar. Kasihan dia. Kalau sampai dia tahu hubunganmu dengan Cynthia, bisa-bisa kenapa-napa dengan kandungannya. Bisa bahaya untuk anakmu sendiri. Ucap Roy berusaha menasehati temannya itu. Udah deh, lo gak usah ikut campur urusan gue. Perkara gue mau punya hubungan atau tidak dengan Cynthia, anak gue juga akan baik-baik saja di kandungan Maya. Jadi lo gak usah khawatir. Gue pastiin itu. Ucap Jamal dengan percaya dirinya. Dia tidak mau mendengar nasihat sahabatnya. Karena mendapatkan jawaban yang tidak mengenakan, Roy langsung diam. Dia tidak melanjutkan kalimatnya lagi. Ya sudah, emang kalau orang kayak lo itu susah banget dinasehati, Mal. Terserah. Kini Roy menjauhi Jamal. Dia duduk lagi di motornya. Tak lama kemudian dia mendapatkan penumpang. Memang ini giliran Roy. Karena Jamal datang terakhir, jadi penumpang berikutnya barulah giliran dia. Namun bukan penumpang yang ia dapatkan.
dia malah dihampiri oleh kekasihnya, Cynthia. Wanita itu seperti hari biasanya. Dia berdandan dengan sangat menor dan memakai pakaian yang kurang bahan. Usia Cynthia tidaklah muda seperti Jamal. Dia lebih tua. Umurnya sekarang sudah 35 tahun. Namun, orang-orang di sekitar sana tidak tahu apa pekerjaan Cynthia. Tapi wanita itu selalu terlihat berpenampilan modis dan seperti memiliki banyak uang. Wanita itu dengan manja memanggil Jamal dan mengajaknya untuk ke rumah. "Jamal, ke rumahku dulu yuk, aku kangen nih sama kamu," ucap Cynthia dengan suara yang ia buat semanja mungkin. Mendengar ajakan dari kekasihnya, Jamal tak bisa menolak. Dia langsung menyuruh Cynthia untuk naik ke motor bututnya dan langsung saja melajukan motor itu ke rumah Cynthia. Sekitar 2 menit kemudian, mereka sudah sampai. Dan selanjutnya, sudah pasti, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah melakukan kegiatan itu, Jamal ketiduran di rumah Cynthia. Hingga di sore hari sudah tiba. Seharian ini, Jamal malah tidak jadi ngojek. Dia malah tidur di rumah kekasihnya itu. Itu artinya dia nanti pulang tidak akan membawa uang sepeser pun. "Ya ampun, aku malah ketiduran di sini. Kenapa kamu gak bangunin aku sih? Aku belum narik, belum dapat uang," ucap Jamal yang merasa panik. "Kamu gak usah khawatir gitu, kenapa? Aku bisa kok kasih kamu uang. Yang penting setiap hari kamu bisa nemanin aku," ucap Cynthia. "Yang bener kamu. Kalau dengan menemanimu aku bisa dapat uang, lebih baik aku menemanimu saja daripada harus ngojek panas-panasan," ucap Jamal tanpa ada rasa malu. "Ya iyalah. Nih, uang untuk kamu. Kamu kasih aja ke istrimu biar dia gak cerewet lagi. Kapan sih kamu mau menceraikannya dan nikahin aku aja?" Kini Cynthia malah minta dinikahi oleh Jamal. "Ya ampun, kok kamu malah minta seperti itu sih? Katanya kan, hubungan kita cuma untuk senang-senang saja. Gak menikah juga gak apa-apa. Kenapa sekarang kamu malah minta dinikahi?" Kini Jamal merasa kebingungan dengan permintaan Cynthia. "Ya kalau kamu mau hidup enak sama aku, ya lakuin aja keinginanku tadi. Kamu gak usah capek-capek kerja setelah itu. Pokoknya tinggal terima uang dari aku dan hidupmu udah enak. Kamu emangnya gak mau kayak gitu, Mal?" Tawaran Cynthia semakin menarik, membuat Jamal berpikir berkali-kali. "Ya udah, nanti aku pikirin deh. Makasih ya." Jamal menerima uang 100.000 itu dari Cynthia. Setelah itu dia pulang ke rumahnya. Dia memberikan uang 50.000 kepada Maya. Iya, 50.000-nya ia simpan sendiri. Menerima uang 50.000 dari Jamal, Maya sangat senang. "Alhamdulillah, makasih ya bang. Ini banyak banget. Pokoknya separuh untuk belanja dan separuhnya untuk kutabung. Supaya kita bisa punya tabungan ketika anak kita lahir nanti," ucap Maya dengan sangat bahagianya. Jamal pun hanya menganggukkan kepala sambil tersenyum. Maya belum tahu uang itu berasal dari mana. Kalau andainya dia tahu, pasti dia tidak mau menerima uang itu. Hari-hari Jamal malah seperti itu terus. Dia tidak lagi mengojek. Dia malah hanya menemani Cynthia di rumahnya. Dan pulang akan diberikan uang 100.000. 50.000-nya ia akan berikan pada Maya. Dan yang 50.000 akan ia simpan sendiri. Maya pun kini bisa USG dengan uang tabungannya. Jamal tidak mengantarkan Maya untuk USG. Justru Maya mengojek kepada teman Jamal, si Roy. Di perjalanan, Roy mengantarkan Maya ke rumah sakit. Dia dengan ragu-ragu menceritakan apa yang selama ini dia tahu. Iya, Roy ingin bercerita dan memberitahu Maya tentang perselingkuhan Jamal dan Cynthia. "Mai, kamu emang gak curiga sama Jamal?" tanya Roy dengan sangat hati-hati. "Curiga kenapa, Roy? Emangnya ada yang salah dengan Bang Jamal?" tanya Maya penasaran. Gimana ya Mai ngomongnya? Nanti aja deh Mai, setelah kamu USG aku baru ceritakan semuanya,"
Sekarang takutnya bikin kamu jadi gak nyaman. Roy berkata dengan sangat gugup sekali. Dia takut jika akan menyakiti perasaan Maya. Setelah sampai di rumah sakit, Maya segera mengantri. Dan tak lama kemudian namanya dipanggil dan akhirnya USG dilaksanakan. Alhamdulillah anaknya sehat dan keadaannya normal. Maya benar-benar lega. Setelah itu, dia menemui Roy lagi untuk pulang. Di perjalanan, Maya baru teringat bahwa Roy akan menceritakan sesuatu padanya. "Kamu mau cerita apa tadi, Roy?" "Aku udah selesai USG," ucap Maya. "Gak apa-apa, aku cerita sama kamu, Mai. Tapi, kamu jangan marah sama aku ya, Mai," ucap Roy. "Iya, aku gak akan marah sama kamu. Yang penting kamu cerita apa adanya," ucap Maya. Akhirnya dengan rasa khawatir, Roy menceritakan perselingkuhan Cynthia dan juga Jamal. "Mai, sebenarnya aku udah lama tahu kalau suamimu selingkuh dengan Cynthia." "Apa, Roy? Kenapa kamu baru cerita sekarang sama aku?" ucap Maya merasa sangat terkejut. "Maaf, Mai. Aku awalnya gak mau ikut campur urusan Jamal. Tapi melihatmu yang sangat kasihan, aku memberanikan diri untuk cerita. Aku gak tega sama kamu, Mai. Makanya, aku akhirnya ceritain tentang ini ke kamu. Maaf ya, Mai, aku baru cerita sekarang." "Maaf," ucap Roy merasa tidak enak hati. Di belakang, Maya tidak bisa berkata apapun lagi. Dia sudah menangis. Bagaimana tidak sakit hati? Mendapati suaminya dengan perlakuan seperti itu saja sudah sangat membuatnya terluka. Apalagi sekarang dia mengetahui bahwa suaminya berselingkuh dengan Cynthia, mantan kekasihnya. Iya, Maya juga tahu kalau Cynthia adalah mantan kekasih dari Jamal. "Roy, jangan bilang kalau sekarang Bang Jamal ada di rumah Cynthia. Dia bilang gak bisa nganterin aku karena sudah diorder sama penumpang langganannya. Jangan-jangan dia di rumah Cynthia ya, Roy?" Kini Maya berkata dengan masih menangis. Roy tidak bisa berbuat banyak. "Mungkin saja, Mai. Dia ada di sana, tapi aku gak tahu juga ya. Sekarang kamu antarin aku ke rumah Cynthia ya. Aku ingin memastikan apakah Bang Jamal ada di sana atau tidak," pinta Maya pada Roy. Kemudian Roy mengubah arah ke rumah Cynthia. Tak lama kemudian mereka sudah sampai di depan rumahnya. Tapi Jamal dan Cynthia tidak ada di rumah karena rumahnya tertutup rapat. Tidak ada juga motor Jamal di sana. Namun Maya masih penasaran. Dia nekat turun dan mengetuk pintu rumah Cynthia. Beberapa kali Maya mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban dari orang di dalamnya. Sepertinya rumah itu memang kosong. Akhirnya Maya mengajak Roy untuk pulang saja, sebab dia juga tidak tahu harus mencari kemana. Setelah sampai di rumah Jamal, Roy menurunkan Maya dan Maya membayar ongkos ojeknya. Setelah itu Roy langsung balik lagi ke pangkalan. Maya kini sangat gelisah, apalagi setelah mengetahui suaminya berselingkuh dengan Cynthia. Dia benar-benar sangat emosi. Bahkan air matanya pun sedari tadi belum bisa berhenti. Aku harus apa sekarang ya Allah? Aku tidak tahu. Kini Maya benar-benar stres hingga membuat perutnya terasa sakit. Kini kram perutnya semakin hebat. Dia pun terpaksa memanggil Mira tetangganya. "Mira, Mira," teriak Maya memanggil Mira. Tak lama kemudian Mira datang. Dia benar-benar sangat khawatir melihat kondisi Maya. "Kamu kenapa, Mai?" Kemudian Mira mengajak Maya untuk duduk. "Aku sakit banget perutku," ucap Maya sembari memegangi perutnya. "Kamu kenapa? Bukannya habis USG ya? Kok sakit?" tanya Mira merasa sangat khawatir. "Gak tahu. Aku kayaknya stres banget gara-gara tahu Bang Jamal selingkuh," ucap Maya dengan air mata yang mengalir lagi. "Maksudmu apa sih? Aku gak ngerti," ucap Mira yang kebingungan. "Nanti aku jelasin, tapi kamu sekarang tolong bantuin aku ke rumah sakit.
Aku nggak mau bayiku kenapa-napa. Ini sakit banget perutku, ucap Maya sembari memejamkan matanya karena mungkin dia sedang menahan rasa sakitnya. Dengan panik, Mira langsung mencari bantuan di tetangga sekitar. Alhamdulillah, ada yang bisa menolongnya dan Maya segera dibawa ke rumah sakit. Untunglah Maya segera mendapatkan perawatan dan bayinya dalam keadaan baik-baik saja. Jamal belum mengetahui kalau Maya dirawat di rumah sakit karena pria itu memang seharian pergi bersama Cynthia. Dia pulang ke rumah namun istrinya tidak ada. Dia bertanya pada Bu Siti tetangga sebelahnya. Bu Siti pun memberitahu kalau Maya dibawa ke rumah sakit. Jamal pun langsung menyusul istrinya. Dia juga agak sedikit panik, meskipun kekhawatirannya tidak terlalu besar pada Maya. Dia lebih khawatir pada anaknya. Sesampainya di rumah sakit, bukannya memberi perhatian pada Maya, dia malah menyalah-nyalahkan istrinya itu. Kamu gimana sih, Mai? Gak bisa jaga anak kita dengan baik. Kamu ini ya, aku sudah memberi nafkahmu cukup, kamu malah gak becus menjaga anak, ucap Jamal memaki-maki Maya. Melihat itu Mira merasa geram. Dia langsung menampar Jamal. Kamu benar-benar lelaki gak tahu diri ya, Mal. Sudah tahu istrinya lagi hamil, kamu malah selingkuh dengan Cynthia, ucap Mira setelah menampar Jamal. Karena dia benar-benar sangat kesal pada suami temannya itu. Kamu kira dengan uang nafkahmu itu sudah bisa membuat Maya bahagia? Enggak, benar-benar lelaki pengecut kamu, Mal, ucap Mira terus saja mengumpati Jamal. Gak usah ikut campur kamu urusanku dengan Maya. Kini Jamal langsung meninggikan suaranya karena dia tidak terima ditampar oleh Mira. Kamu gak usah percaya sama dia, Mai. Dia itu fitnah aku gak selingkuh kok sama Cynthia, ucap Jamal berusaha mengelak. Namun, Maya sudah tidak percaya lagi dengan Jamal karena dia tahu berita kalau Jamal selingkuh bukan dari Mira. Malahan, Maya yang memberitahu Mira kalau Jamal selingkuh dengan Cynthia. Kamu gak usah ngelak lagi, Bang. Aku sudah tahu semuanya. Silahkan kamu pergi bersama Cynthia. Kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Aku udah gak kuat menjadi istrimu. Kalau sekedar nafkah yang sedikit kamu berikan mungkin aku masih kuat. Tapi kalau perselingkuhan aku tidak mau lagi bersamamu, ucap Maya dengan tegas meskipun suaranya lemah. Kamu ngomong apa sih, Mai? Kamu jangan aneh-aneh deh. Gimana janji kamu sama ibumu yang mau menikah denganku, malah sekarang minta cerai? Jamal mengingatkan lagi pada Maya tentang janjinya pada ibunya. Namun kini Maya tak peduli lagi. Ibunya pun akan mengerti keadaannya. Bahkan mungkin jika tahu kenyataannya, pasti ibu Maya akan menyuruhnya bercerai juga dari Jamal. Kamu gak usah bawa-bawa ibu. Ibu pasti akan lebih mendukungku daripada kamu, ucap Maya lagi. Kini dia tidak lemah. Dia sudah punya banyak kekuatan untuk melawan suaminya. Setelah sembuh nanti aku akan langsung pulang ke rumah orang tuaku. Aku tidak mau lagi menjadi istrimu, ucap Maya lagi pada Jamal. Tapi Mai, gak bisa gini dong. Kini Mira yang bertindak karena dia melihat Jamal yang akan mendekati Maya. Dengan kasar, Mira mendorong Jamal hingga terjatuh. Dia juga langsung memanggil satpam untuk mengusir Jamal dari ruang perawatan Maya. Karena merasa stres dan marah, Jamal tidak pulang ke rumahnya. Dia malah pergi ke rumah Cynthia. Dia melampiaskan kekesalannya dengan mengajak Cynthia berolahraga. Melihat hal itu, Cynthia merasa heran karena tidak seperti biasanya Jamal begini. Kamu kenapa sih? Gak kayak biasanya, ucap Cynthia setelah mereka selesai berolahraga. Aku kesal banget sama Maya. Dia malah minta pisah karena dia sudah tahu perselingkuhan kita, ucap Jamal terus terang dengan apa yang terjadi. Ya baguslah kalau dia udah tahu kamu bisa langsung menceraikan dia kan? Kenapa sih? Setelah itu kan kamu gak harus susah-susah menafkahinya lagi.
ucap Cynthia dengan entengnya. Gak semudah itulah, aku gak mau kehilangan anakku, ucap Jamal dengan sungguh-sungguh. Karena sebenarnya pria itu sangat mencintai anaknya, walaupun dia tidak begitu peduli dengan istrinya. Saat mereka masih asik mengobrol, tiba-tiba rumah Cynthia diketuk oleh seseorang. Ketukan pintu itu terdengar menegangkan bagi keduanya. Akhirnya Cynthia pun memutuskan untuk mengintip terlebih dahulu. Dia sangat terkejut setelah mengetahui siapa yang datang. Ada beberapa orang polisi yang menyambangi rumah Cynthia. Dengan panik, keduanya langsung akan kabur dari pintu belakang. Mereka berpakaian asal saja, karena tadi memang belum sempat berpakaian lagi. Akhirnya, dengan susah payah mereka berdua berusaha kabur. Namun usaha mereka sia-sia. Karena ternyata di belakang lebih banyak polisi yang sudah mengepung. Mereka yang terlanjur tertangkap basah, tak bisa lagi mengelak atau kabur. Akhirnya keduanya pun digiring ke kantor polisi. Ternyata keduanya ditangkap karena mengedarkan narkoboy. Setelah dekat dengan Cynthia, Jamal pun terlibat dengan bisnis yang dilakukan oleh Cynthia. Dia menjadi pengantar Cynthia ketika mengantarkan barang-barang haram itu. Itulah mengapa Cynthia terlihat memiliki banyak uang padahal di rumah saja. Ternyata wanita itu menjalankan bisnis terlarang. Jamal pun harus ikut terseret dengan masalah Cynthia. Karena selama ini dia juga menerima gaji dari Cynthia setelah mengantarkan barang-barang tersebut. Keduanya pun terancam hukuman mati. Begitulah akhir dari Jamal mendekam bersama kekasihnya Cynthia. Sedangkan Maya yang sudah pulih langsung pulang ke rumah orang tuanya. Dia menceritakan bagaimana sengsaranya menjadi istri Jamal. Ibunya pun merasa sangat bersalah. Dia dulu memang menjodohkan Maya dengan Jamal karena Jamal adalah anak dari sahabatnya sendiri. Dia juga tahu sebenarnya bagaimana perangai Jamal. Namun, ibunya Maya berharap setelah menikah dengan Maya, Jamal bisa berubah. Namun ternyata semua sia-sia. Justru Jamal malah semakin merajalela. Dia tidak bisa berubah, bahkan melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Ibu Maya meminta maaf pada putri kesayangannya itu. Dia sangat menyesal. Maya dengan tulus memaafkan ibunya. Meskipun menikah dengan Jamal seperti di dalam neraka, tapi pengalaman itu membuat Maya jauh lebih dewasa. Pengalamannya itu bisa ia jadikan pelajaran untuk dirinya sendiri dan juga orang lain. Sebab pengalaman hidup Maya sangatlah berharga dan begitu menyayat hati. 4 bulan berlalu. Kini Maya sudah tiba saatnya lahiran. Alhamdulillah dia bisa lahiran secara normal. Anaknya lahir dengan sehat dan selamat berjenis kelamin laki-laki. Maya begitu sangat bahagia. Orang tuanya lah yang kini membantunya untuk mengurus putra sematawayangnya. Menurut Maya, Jamal juga berhak untuk melihat anaknya. Akhirnya Maya membawa putranya itu untuk bertemu Jamal di penjara. Setelah bertemu dengan putranya, Jamal menangis, menyesal. Karena kebodohannya, dia harus berjauhan dengan putranya. Bahkan kemungkinan umurnya tak akan lama lagi. Dan dia tidak bisa bertemu dan melihat putranya tumbuh dewasa. Namun penyesalan Jamal tiadalah artinya. Semua sudah terlambat. Dan dia hanya tinggal menikmati sisa hidupnya di penjara sebelum eksekusinya dilaksanakan. Maya dan putranya pulang lagi ke kediaman orang tua Maya. Putra Maya tumbuh dengan sehat dan bahagia bersama kakek, nenek, dan juga ibunya. Di sana, Maya juga sudah mulai usaha. Dia membuka warung kecil di depan rumah ibunya. Meskipun tidak banyak penghasilannya, tapi selalu saja ada pemasukan setiap hari dan cukup untuk memenuhi kebutuhan anaknya dan juga dirinya. Maya sangat bersyukur
karena Allah masih sangat baik padanya, sehingga dirinya masih diberi rezeki dan kesabaran seluas lautan.